Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan semoga seluruh teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membawakan satu kisah dari penulis muda berbakat asal kota Sumatera Barat, yaitu Yudarian. Wow, ini asli kisahnya keren banget. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Nggak pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Misteri penari di desa kaki Gunung Kerinci. Di sebuah kawasan atau daerah, tentu saja mengenal dan memiliki sebuah adat, tradisi, ataupun budaya yang harus dihormati dan juga harus dilestarikan. Baik adat berbicara, berperilaku, atau hal-hal lainnya, termasuk juga dengan sebuah acara besar. Biasanya, kebanyakan daerah yang ada di Indonesia akan melakukan acara adat besar-besaran untuk memperingati hari-hari tertentu seperti hari pernikahan, hitanan, panen raya, bahkan menyambut datangnya bulan suci Ramadan seperti di Sumatera Barat. Begitu juga dengan kisah yang terjadi kali ini. Sebuah budaya yang dibawa dari tanah Jawa dan berkembang baik di tanah Sumatera. Siapa yang tidak tahu dengan kesenian tarian kuda kepang, sebuah budaya khas Pulau Jawa dengan sederetan adegan yang ada di dalamnya, dan salah satunya adalah tariannya. Terik matahari siang itu sedang ganas-ganasnya memanggang kaki Gunung Kerinci. Para ibu-ibu pun riang gembira melihat cuaca yang seperti pasalnya tak perlu menunggu waktu lama untuk bisa mengeringkan pakaian yang baru saja selesai dicuci. Seperti halnya seorang bernama Putri, perempuan berdarah Jawa ini baru selesai menjemur pakaiannya dan tidak menunggu waktu seharian penuh untuk bisa mengeringkan pakaian. Serentak, dengan suara dering gawainya, pakaian yang dijemur sudah siap untuk diangkat. Halo, Put, nanti kerja ya. Jam 3 berangkat ke desa KT. Bisa yo? Bisa kan? Kata seseorang di balik telepon genggam milik Putri berkata dengan lantang dan gembira. Waduh, kok mendadak sekali sih? Udah ada yang nganterin aku ini. Masku kerja. Kok mendadak gini, gimana ceritanya sih? Jawab Putri dengan nada sedikit senang bercampur cemas. Yo memang dadakan, karena penari yang sudah dipesan itu mendadak gak bisa hadir. Jadi wes kita ambil tawaran kepala desanya toh. Ya wes lah, nanti tak carikan cara gimana untuk sampai ke sana. Oke, nanti ketemu langsung yo di lapangan desa KT. Oke, tutup seseorang dari balik telepon genggamnya. Putri adalah seorang penari kuda kepang yang memang sudah cukup lama terjun dalam dunia seni tari ini. Pasalnya, sejak ia kecil, acap kali ia melihat penari kuda kepang perempuan yang lemah gemulai dan juga cantik-cantik. Dari sanalah Putri jatuh cinta kepada seni tari menari satu ini. Meski ia baru bisa masuk ke dalam pekerjaan ini pada umurnya yang ke-17 tahun, Putri terhitung sebagai anggota termuda yang ada di perguruan kuda kepang ini. Setelah mendengar kabar dari salah satu seniornya yang bernama Retno, Putri pun langsung memutar otak untuk mencari jalan keluar atas kebuntuannya kali ini. Pasalnya, Putri tidak bisa mengendarai sepeda motor. Dan untuk bisa pergi ke desa KT memerlukan waktu setengah hari berjalan kaki agar bisa sampai di sana. Tentu saja itu adalah hal yang sangat konyol jika dirinya nekat berjalan kaki.
Alhasil ia pun memberanikan diri untuk meminta bantuan kepada teman perempuannya yang bernama Sari. "Ayo dong Sar, sekali-kali aja nemenin aku. Soalnya masku nggak bisa nganter. Kan kamu bisa bawa motor." Bujuk Putri setelah lama berbasa-basi dengan Sari sebelumnya. "Lagian ngapain sih Put? Bela-belain banget kerja kayak gitu. Udah dandanan kamu menor banget. Gak malu apa kamu?" Jawab Sari. "Hus, udah boleh ngomong gitu. Lailo, nanti aku belikan bakso. Gimana? Pas pulangnya nanti." "Bener, janji?" "Oke gas," kata Sari semangat kala mendengar kata bakso. Boleh jadi isi kepala Sari pindah ke sisi perutnya. Berbanding terbalik dengan sosok Putri, Sari adalah tipikal perempuan yang jauh akan adat dan budaya lokal. Ia lebih menyukai budaya kebarat-baratan, bahkan cenderung membenci adat istiadat setempat. Pernah, sekali waktu, ia melihat Ubo Rampe di rumah neneknya. Bukannya membiarkan tetap berada di singgasananya, Sari justru mengutil beberapa hal yang menarik yang ada di dalam Ubo Rampe tersebut, seperti uang, rokok, dan ingkung atau olahan ayam. Alhasil dirinya pun lalu habis dimakan omelan sang nenek yang sudah mengetahui perbuatan cucunya. Meski tidak terjadi apa-apa, tetap saja sang nenek merasa tidak terima. "Dasar bocah sialan. Sajen buat orang mati malah dimakan. Gendeng." Begitulah kata neneknya. Singkat cerita, setibanya Putri dan Sari di lokasi tujuan mereka, tanpa menunggu waktu lama, suara alunan gendang dan merdunya ketukan gamelan sudah menggema di seluruh penjuru desa Kate. Meski baru sekedar cek sound, ternyata suara itu sudah menarik perhatian para warga sekitar agar mereka segera menyelesaikan pekerjaannya dan bersiap-siap untuk datang ke perhelatan acara itu. Tepat setelah azan berkumandang selesai, suara alat musik yang jarang sekali terdengar selama acara berlangsung, yaitu gong, terdengar merdu tanda membuka acara secara resmi. Mula-mula, penari anak-anaklah yang membuka sore hari dengan tawa ibu-ibu di lapangan desa Kate. Mereka semua berdecak kagum dan beberapa mengatakan ingin kalau anaknya bisa menari selembut dengan anak-anak penari itu. Tepuk tangan mulai riuh terdengar sampai ratusan meter dari lapangan. Ya, tempat itu sudah seperti acara kampanye, bagi-bagi uang dan juga makanan gratis. Baik tua ataupun muda, semua mengunjungi lapangan untuk mencari hiburan atau sekedar bertemu sang kekasih bagi yang masih muda atau justru janda yang mengincar harta duda kaya. Beriringan dengan tenggelamnya sang fajar, penonton pun sudah mulai penuh dan bahkan cenderung padat. Sari, yang pada awal tidak peduli, kini justru tertarik untuk ikut serta menikmati tarian dengan alunan gamelan yang terdengar unik di telinganya. Tarian lemah gemulai para perempuan di pelataran lapangan terlihat sangat indah dan menarik perhatian mata yang memandang, terlebih bagi para kaum lelaki. Namun, wajah Sari berubah ketika ia melihat seorang bapak-bapak yang belum terlalu tua sedang membakar semacam kemenyan ataupun dupa, seraya mulutnya terlihat membaca sebuah mantra atau bacaan tertentu yang tidak terdengar sama sekali. Wajah Sari yang semula terlihat mengagumi acara seni budaya itu kini berubah menjadi wajah yang terlihat merendahkan atau apapun sebutannya. Setelah waktu mendekati sholat Isya, tabuhan gendang dan gamelan pun berhenti secara perlahan, diikuti dengan salam penutup dari para penari perempuan yang pada saat itu diketuai oleh Retno. Ya, Retno adalah penari tertua di kalangan penari dewasa perempuan. Dirinya sudah menggeluti kesenian itu semenjak kecil. Selain tertarik dengan seni tari, dia juga anak dari salah satu pemilik kesenian kuda kepang tersebut. Wajar saja kalau dirinya bisa lebih luas dalam menggerakkan tangan dan tubuhnya. Bahkan dengan wajahnya yang terbilang cukup cantik, tak jarang para pemuda dari desa lain mengenali sosok Retno ini dan rela mereka jauh-jauh menonton acara itu demi melihat sosok Retno.
Sari juga masih setia menunggu temannya di balik tenda para pemain alat musik. Bagaimana tidak? Dirinya sudah membayangkan betapa lezatnya menyantap bakso yang hangat ketika malam sudah diselimuti oleh angin yang berasal dari gunung. Dinginnya jelas sangat menggoda selera untuk menyantap bakso kesukaannya. Putri yang memang sudah selesai dengan tugasnya pun langsung menghampiri Sari di balik tenda itu, tapi sebelum ia menyapa dan menepuk pundak Sari, Putri melihat ada hal yang aneh dengan Sari. Saat itu, ia melihat Sari justru senyum-senyum sendiri. Entah apa yang menarik perhatiannya, pikir Putri. Singkat cerita, malam yang sebenarnya pun tiba. Acara yang sebenarnya ditunggu-tunggu pun datang. Para penonton sudah semakin riuh, ditambah dengan para penari lelaki dewasa yang semakin malam semakin liar terlihat. Seakan ikut dalam tabuhan gendang yang semakin cepat, gerakan mereka pun semakin tidak terkendali satu persatu. Dalam sebuah gerakan berputar melingkar, para penari pun jatuh dan gerakannya berubah menjadi aneh. Gerakan itu semacam dirinya seolah berubah menjadi sosok yang bukan dirinya lagi. Ada yang bergerak-gerak seperti harimau, ada yang seperti monyet, bahkan ada yang berdiri mematung dengan satu kaki. Matanya melotot tajam menatap tanpa arah. Para penonton yang berada di barisan terdepan pun ikut beringsut mundur, menghindari hal mengerikan itu. Yang kebanyakan adalah perempuan muda. Pasalnya, ada salah satu dari para penari yang sudah berubah itu memakan salah satu kaca yang ada di atas meja. Konon katanya, para penari yang berubah itu sedang dirasuki sosok khodam yang mereka miliki, baik dengan cara menari atau diperoleh dari keturunan, dan rata-rata penari lelaki dewasa adalah mereka yang terpilih dari sekian banyak murid sebuah padepokan. Mereka terpilih kebanyakan dilihat dari etika dan juga khodam yang mereka miliki. Meskipun beberapa dari mereka justru malu apabila khodamnya mengambil alih tubuh. Melihat acara yang terbilang kesurupan itu, Sari pun sudah mulai malas dan tidak lagi bergairah seperti tadi. Lalu ia mengajak Putri untuk segera pulang apabila tugasnya memang sudah selesai. Karena memang sudah tidak ada lagi tugas baginya, Putri pun mengiyakan ajakan Sari untuk kembali ke rumahnya. Namun, sebelum benar-benar pulang, Putri pun mengajak Sari untuk berpamitan kepada yang lain termasuk Retno. Setelah berpamitan, Putri memperkenalkan Sari kepada Retno. Siapa tahu Sari mau ikut bergabung dalam kegiatan seni itu. Melihat dirinya tadi sempat sumringah kala melihat tarian yang dilakukan oleh para penari. Namun, alangkah bodoh dan tidak beretikanya Sari, dia justru mengeluarkan pertanyaan aneh yang seharusnya tidak patut dipertanyakan. "Mbak, sampean narinya bisa bagus gitu? Memangnya dirasuki jin apa, Mbak?" Mendengar pertanyaan bodoh Sari, Putri yang mendengarnya pun terkejut dan membeku sesaat. Ya, pertanyaan itu seolah seperti gemuruh yang datang di saat terik matahari sedang galak-galaknya membakar bumi, atau seperti meteor yang jatuh pada danau yang tenang. Alhasil, Putri yang sebagai temannya pun langsung memukul punggung Sari mengisyaratkan kata, "Tolol." Tidak hanya itu, berkat pertanyaan Sari itu, seluruh orang yang sempat mendengar melihat Sari dengan tatapan aneh dan tidak suka. Jelas saja orang mana yang terima ketika difitnah seperti itu. Meski kebenarannya pun tidak ada yang tahu. Tapi bukanlah hal yang baik mempertanyakan hal demikian hanya karena Sari baru saja melihat para penari lelaki banyak yang kesurupan. Mbaknya ini lucu sekali ya. Saya itu kebetulan latihan dari kecil loh, Mbak. Jadi ya tidak perlu bantuan jin untuk bisa menari seperti saya. Kalau Mbaknya mau, saya juga bisa melatihnya kok. Atau Mbaknya memang butuh bantuan jin? Jawab Retno dengan senyumnya yang begitu mempesona. Putri yang tidak mau terlihat pembicaraan di antara keduanya semakin menjadi tidak sehat. Akhirnya dia lalu menarik Sari untuk segera meninggalkan tempat itu, diikuti dengan tatapan Retno yang sebelumnya tersenyum manis justru kini berubah dengan tatapan dan senyum yang bengis penuh dengan rencana jahat.
Seolah siapapun yang melihatnya akan memilih untuk pergi daripada mendekatinya. Karena bagi para penari yang lebih muda, tatapan senyum seperti itu menyiratkan sesuatu yang tidak baik. Di perjalanan pulang, Putri sebenarnya tidak mau untuk mengungkit atau membicarakan kembali masalah Retno, tapi Sari justru memancing-mancing dengan kata-kata yang tidak sedap untuk ditelan, bahkan untuk dicerna. Aku loh, gak percaya. Pasti Mbak Retno itu dirasuki jin, kayak penari laki-laki itu. Wong tadi bapaknya aja bakar dupa kok, kata Sari dengan mulutnya yang sedikit lebih monyong. Mbak Retno itu dari kecil itu udah pintar nari. Oh, dia memang benar-benar suka nari. Hati-hati loh, hati-hati kamu kalau ngomong. Nanti bisa kena tulah. Ingat, Mbak Retno itu bukan orang sembarangan. Bela Putri. Yalah, narinya bagus ya karena jin. Buat apa? Timpal Sari yang masih tetap teguh atas pendirian dan pemikiran liarnya. Putri memilih untuk tidak menanggapi ucapan Sari yang terlihat merendahkan dan tidak sopan. Semakin cepat ia memenuhi janji bakso kepada Sari, maka semakin cepat pula ia bisa sampai di rumah dan melupakan semua itu. Tak menunggu waktu lama, Sari pun sampai di rumah Putri dan pergi meninggalkan Putri yang masih menunggunya di depan pintu sampai siluet hitam Sari menghilang di telan gelapnya malam. Saat dalam perjalanan menuju pulang seorang diri, hal aneh pun mulai terasa ganjil bagi Sari. Ia merasa ada semacam yang sedang membonceng di jok belakang motornya. Ya, sepeda motornya bahkan terasa berat, seolah tidak kuat hanya untuk menanjak pendakian kecil, padahal motor Sari terbilang keluaran terbaru. Bulu kuduknya di sini mulai ikut mengejan dan tegang seperti motornya hingga tiba-tiba saat sampai di depan rumah dengan suara gas besar namun bergerak lambat, ia melihat sosok penari berkain merah dari spion motornya. Persisnya, penari itu terlihat sedang menari di belakang Sari, berdiri di jok belakang motor Sari, seraya tersenyum menghadap Sari. Matanya terlihat jelas hitam, tanpa cahaya, gelap gulita. Tanpa mempertanyakan siapa sosok itu, Sari lalu melepaskan sepeda motornya dan lari tunggang langgang, meninggalkan motor yang tergeletak begitu saja, seraya memanggil-manggil ibunya. Lalu ia menangis sejadi-jadinya. Melihat ketakutan yang dialami Sari itu, ibu dan bapaknya pun bertanya, "Kenapa? Ada apa?" Tentu saja Sari menjawab dengan apa yang baru saja ia lihat tanpa melebih-lebihkan dan mengurangi detailnya. "Makanya kalau ndak suka nonton kuda kepang, ya ndak usah nonton. Kena batunya toh kamu ini," kata bapaknya seraya meninggalkan anaknya ketakutan di dalam kamar. Sari pun hanya diam saja mendengar kata-kata bapaknya, lebih cenderung tidak peduli dengan itu. Hingga pada tengah malam buta mulai menyelimuti desa, kabut tebal seraya menambah keseraman yang baru saja terjadi. Terlebih dengan suara binatang malam yang semakin malam kian menantang untuk saling bersahutan. Anjing-anjing yang menyalak dan melonglong berusaha seperti suara serigala seakan menambah kesan sadis pada malam itu. Bulan yang tidak sempurna bertengger di atas langit, cukup jelas menerangi jalan manusia yang tidak membawa pencahayaan, bahkan tidak perlu takut untuk membawa motor tanpa lampu. Begitulah analoginya. Tepat pada jam 1 dini hari, tiba-tiba saja orang tua Sari terbangun lantaran ada suara gaduh di dalam rumah, seperti ada benda yang berjatuhan di lemari luar. Yang ditakutkan justru bukan setan, demit atau semacamnya, melainkan maling yang siap menebas leher apabila ketahuan si pemilik rumah. Tanpa menyala, "Siapa di sana?" Tanpa menyala, "Hei, siapa di sana?" Bapaknya Sari meraih sebilah golok pusaka yang disimpan di dalam lemari bajunya. Sebenarnya itu hanya golok biasa yang dirawat. Dengan menenteng golok perlahan, bapaknya Sari mulai mengintip dari balik pintu yang sedikit terbuka. Namun alangkah terkejutnya bercampur kesal yang justru terlihat, justru anaknya Sari sedang menari dengan selendang merah. Ada dua pertanyaan yang muncul di kepala ibunya Sari. Pertama,
Dari mana ia bisa mendapatkan selendang merah itu? Seingat ibunya, dirinya tidak pernah mempunyai selendang berwarna merah. Berhubung ibunya lah yang mencuci setiap pakaian Sari, termasuk pakaian dalam Sari. Kedua, sejak kapan Sari bisa menari? Dengan nada tidak senang, bapaknya pun lalu memanggil-manggil Sari. Kan tetapi tidak ada sahutan dari bibir Sari. Ia masih saja terus menari, seraya matanya terpejam saat ia membalikan badan. Bingung dengan keadaan yang terjadi malam itu, bapaknya pun naik pitam dan berusaha meraih tangan Sari, tapi entah apa yang terjadi. Justru bapaknya lah yang terlempar. Sari seakan memiliki tenaga lebih kuat daripada seorang pria. Gerakan tarian itu sama seperti yang acap kali terlihat pada acara kuda kepang, lebih tepatnya yang ia lihat sebelumnya. Sari seperti sedang menikmati gendangan dari penabuh dan melodi dari pemukul gamelan. Meski tidak ada suara apapun malam itu selain tangisan dari sang ibu. Melihat kekacauan yang terjadi, bapaknya dengan sigap pergi keluar untuk meminta bantuan tetangga. Satu tetangga yang dimintai pertolongan, satu komplek yang hadir untuk menyaksikan keanehan Sari, dan saat kerumunan tetangga mulai datang, naasnya Sari tersadar, namun ia tidak bisa mengontrol gerak tubuhnya. Dia bisa melihat orang-orang di luar sedang berkerumun, melihat atau justru menikmati gerak tarian tubuh Sari, dan saat itu pula ia menyadari bahwa ia kini sedang menjadi bahan tontonan. Ia pun mulai menitikkan air mata. Perlahan terdengar suara merintih dari mulutnya dan meminta tolong kepada ibunya untuk menghentikan semua keganjilan yang ia rasakan. Hal itu berlangsung cukup lama. Beberapa warga membantu untuk menahan gerakan Sari, tapi sama seperti sebelumnya, orang yang berusaha menghentikan Sari justru terdorong oleh tenaga Sari. Meski dengan bacaan yang mereka tahu, tidak satu pun dari mereka berhasil menghentikan gerakan tarian dari Sari. Melihat hal itu, muncullah ucapan tidak sedap yang terdengar di telinga Sari. Bahkan, ibunya pun mendengar bisikan itu. Ada yang berkata, "Kualat." Ada yang berkata, "Oh, tulah." Ada juga yang berkata, pantas, kata Buya saat itu. Di kalangan warga sekitar, Sari memang terkenal dengan ketengilannya dalam melihat sesuatu, memandang remeh apa yang tidak bisa ia lakukan. Tak lama kemudian, datanglah semacam orang pintar yang kerap disapa dengan sebutan Buya. Ia melihat keadaan Sari, namun bukanlah pengobatan seperti yang diharapkan. Buya justru mengangkat tangan dan menyarankan untuk bertanya kepada seseorang yang bersama dengan Sari sebelum kejadian ini terjadi. Tontonan dini hari itu berlangsung cukup lama. Sampai pada pukul 3 pagi buta, Sari yang masih saja menangis karena badan yang tidak kunjung bisa dikontrol tiba-tiba saja berhenti menari, lalu terjatuh lemah ke lantai. Tubuh Sari dengan sigap disambut oleh bapaknya, hingga akhirnya para warga yang berkerumun perlahan mulai bubar seolah tontonan gratis itu sudah usai. Sari lalu ditidurkan di dalam kamarnya karena memang Sari sudah tidak sadarkan diri sejak ia terjatuh tadi. Namun saat orang tuanya menutup pintu kamar Sari dan akan kembali ke kamar mereka, orang tuanya melihat sosok perempuan berparas cantik berselendang merah sedang menari melayang di ruangan tempat Sari menari sebelumnya. Meskipun giginya tidak terlihat, tapi senyumnya begitu mengerikan. Melihat itu, orang tuanya pun langsung berlari tunggang langgang menuju dalam kamarnya. Namun sialnya, sosok itu justru pindah di atas ranjang tidurnya dan masih terus melayang dan menari. Gambaran yang dilihat orang tuanya sama seperti saat Sari melihatnya di kaca spion motornya. Tidak terlihat bola matanya, namun terlihat guratan senyum dari wajah sosok itu. Kabarnya, karena tidak kuat melihat kengerian malam itu, ibunya pun ikut pingsan. Disusul dengan suara tabuhan gendang dan juga suara gamelan yang tidak tahu berasal dari mana, seakan suara itu terbawa oleh angin ataupun kabut malam. Diiringi pula dengan lolongan suara anjing yang berusaha kuat untuk bisa menjadi serigala malam, ditambah dengan para pengikutnya yang saling menyalak riuh. Malam itu terasa cukup berisik.
Bapaknya Sari yang mendengar itu sudah tidak memikirkan lagi istrinya yang sedang terkulai lemah tak berdaya bak orang mati. Ia lalu membuka pintu kamarnya kembali dan ingin pergi dari rumah, saat itu juga berharap di luar masih ada warga yang terjaga. Namun saat baru keluar dari dalam kamar, ia justru dikagetkan dengan suara tangis anaknya dari dalam kamar. Merasa tergerak untuk melihat sang anak itu, ia pun lalu membuka pintu kamar Sari. Dan betapa terkejutnya ia melihat sosok penari itu kini berdiri melayang di atas tubuh Sari yang sudah kaku menunjuk-nunjuk ke arah penari itu. Bapaknya tidak bisa berbuat apapun, jangankan untuk membaca doa, membaca bismillah pun seolah sudah tidak tahu bagaimana caranya. Rasa panik yang dirasakan sang bapak malam itu sungguh luar biasa menghantam mentalnya. Siapa yang harus ia selamatkan terlebih dahulu? Anaknya atau istri tercintanya? Jawabannya adalah tidak keduanya. Hal yang disadari bapaknya adalah setan tidak bisa membunuh. Bapaknya lalu keluar dari rumah itu dan menunggu hingga azan subuh berkumandang, berharap dengan suara azan semuanya akan bisa berakhir, seraya ia berpikir pada siapa nantinya akan memintai bantuan untuk bisa menyelamatkan anaknya. Karena memang tidak pernah terfikirkan oleh sang bapak bahwa keluarganya akan diganggu oleh entitas lain. Perihal yang ia sadari mengenai setan tidak bisa membunuh memanglah benar, tapi sayang, ia lupa akan satu hal. Orang bisa mati karena setan. Dan benar saja, saat azan subuh mulai menggelegar di seluruh penjuru bumi, bahkan suaranya lebih besar daripada suara binatang malam yang sudah lelah menyalak sepanjang malam, si bapak masuk ke dalam rumah untuk memastikan masihkah sosok sialan itu menari tidak jelas di dalam rumahnya. Dan benar, sosok itu sudah menghilang dan sudah tidak ada lagi di dalam rumahnya, baik di dalam kamar Sari maupun di kamar lain. Bapaknya pun langsung membangunkan sang istri untuk segera menunaikan ibadah sholat subuh bersama, seraya meminta petunjuk atas kejadian yang menimpa mereka sekeluarga malam itu. Setelah berdoa, mereka pun melihat tubuh Sari yang masih tergeletak lemah di atas tempat tidur. Iba sekali melihat anak satu ini terkulai lemas tak berdaya. Matahari pagi sudah menyongsong desa dengan sangat cerah. Seakan malam tadi tidak terjadi apapun, yang ada hanyalah binatang yang menari di atas awan menggantikan penari sialan itu, atau bulan yang sedang bernyanyi menggantikan lolongan anjing malam. Sambutan selamat pagi saling terdengar antar tetangga. Dan memang benar, seakan tidak terjadi apa-apa, tidak ada satupun dari warga yang membicarakan kejadian semalam, seolah-olah semuanya menghilang seraya hilangnya kesadaran mereka saat tertidur. Semuanya pun berjalan seperti hari-hari biasa, kecuali keluarga Sari yang masih terkungkung di dalam rumah memikirkan kejadian semalam dan meratapi anak semata wayangnya itu. Ibunya mengurus Sari di dalam kamar, menemaninya, membasuh peluhnya, air matanya hingga menyuapinya serupa mengurus mayat hidup. Hal ini tentu saja langsung dilaporkan kepada Buya yang menemui mereka, namun Buya tetap pula dengan pendiriannya tidak tahu harus berbuat apa selain ceramah singkat yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Karma itu sedikit sama dengan ajal, datangnya tidak mengenal waktu, kapanpun, dimanapun. Kalau sudah waktunya, pastilah datang. Jadilah bapaknya Sari pergi menemui Putri untuk menanyakan sebab kenapa anaknya sampai seperti itu. Putri yang memang tidak mendengar kabar itu dan tidak tahu dengan apa yang sudah terjadi semalam. Pagi itu ia sedang asyik menonton TV seraya mengumpulkan niat untuk membersihkan rumah yang serupa kapal yang terdampar. Kedatangan orang tua Sari sempat membuat Putri terkejut. Pasalnya, sang bapak datang dengan nafas yang tersengal dan wajah yang terlihat pucat. Boleh jadi pucat karena ia kurang tidur atau memang sedang panik. Beliau pun lalu meminta Putri untuk datang ke rumah sesegera mungkin dan melihat kondisi Sari yang sampai saat itu belum Putri ketahui. Melihat gelagat bapaknya Sari yang tidak sedang bercanda itu, Putri pun langsung bergegas mengambil sweater hitam di dalam kamarnya, lalu berangkat bersama dengan bapaknya Sari.
Di sepanjang perjalanan menuju rumah Sari, pikiran Putri tidak lepas dari segala macam pertanyaan. Ada apa? Kenapa? Tak menunggu waktu lama, sampailah mereka berdua di kediaman Sari. Putri pun langsung masuk dan melihat keadaan temannya itu. Dan saat ia masuk ke dalam kamar, betapa terkejutnya Putri kala melihat sosok Sari yang terkulai lemah tak berdaya di atas kasur. Sari seperti lumpuh total, tak bisa bergerak, hanya bisa bernafas. Tidak salah pula jika disebut sebagai mayat hidup. Ibunya Sari pun lalu mulai meruntutkan kembali kejadian yang sudah terjadi tadi malam. Mulai dari Sari yang berlari ketakutan hingga berakhir seperti mayat. Di sana, Putri yang mendengarkan secara seksama akhirnya bisa menyimpulkan kenapa bisa sampai terjadi seperti ini. Maaf sebelumnya, Pak, Bu. Ini bisa jadi karena ucapan Sari semalam, kata Putri. Dia itu sempat mengatakan kepada ketua penari saya, Mbak Retno namanya, kalau Mbak Retno ini bisa menari karena sudah dirasuki jin. Ya bisa jadi Sari kualat karena ngomong seperti itu. Jadinya ya kejadian seperti ini, Pak. Lanjut Putri seraya menyeka air mata Sari. Mungkin terkesan familiar dengan kejadian yang ada di film Rama itu, bukan? Tenang, ini bukan sosok yang sama. Kejadian seperti ini memang sering kali terjadi karena tutur kata yang tidak seharusnya keluar. Percayalah, ini berbeda. Mendengar perkataan dari Putri, orang tuanya pun hanya bisa terdiam sejenak dan menanyakan kepada Putri di mana rumah Retno. Dengan suka hati, Putri pun lalu bersedia untuk menghantarkan bapaknya Sari ke rumah Retno. Tujuannya hanya satu, memastikan benarkah Sari terkena kualat atau justru itu semua ulah dari dendam Retno. Sesampainya di rumah Retno, bapaknya pun langsung bertanya tanpa basa-basi dan terkesan sedang menodongkan senjata tepat di kepala Retno. Sudahlah tadi malam ia kena fitnah dirasuki jin, saat ini ia harus menerima pertanyaan aneh bahwa anaknya sakit karena perbuatan dirinya. Mendengar dan melihat etika orang tua satu ini, Retno enggan pula untuk menjawab secara baik-baik. Yaitu karena kualat. Makanya Pak, didik anakmu dengan benar. Jangan ajarkan dia berkata sesuka hatinya. Jika anakmu itu menari tanpa sebab, ya seperti itulah yang sudah dia ucapkan ke saya. Bahkan bisa jadi menyinggung hati para penari yang lain. Menari karena dirasuki jin, kata Retno dengan tegas. Tidak ada istilah pandang umur untuk menjaga kehormatan diri ataupun keluarga. Lain kali juga Pak, ucapkan salam dulu sebelum masuk ke halaman rumah orang. Ini rumah loh Pak, bukan hutan. Lanjut Retno meninggalkan Putri dan bapaknya Sari. Mendengar kalimat yang dikeluarkan Retno membuat bapaknya Sari tertampar. Ya, semua ucapan Retno benar. Hanya lantaran Sari adalah anak semata wayangnya, bapaknya selalu memanjakannya. Tidak pernah ia menegur ucapan yang salah. Pada akhirnya mereka pun meninggalkan halaman rumah Retno dengan mengucapkan salam tanpa ada yang mendengar. Sesampainya di rumah, alangkah terkejutnya mereka melihat Sari kini justru sedang menari di atas kasurnya. Bagaimana bisa ada jin yang aktif di siang hari? Aneh. Bapaknya pun langsung mengunci rumah, menutup semua jendela supaya tidak ada warga yang bisa melihat kejadian itu. Ia tidak mau anaknya menjadi bahan tontonan atau bahkan bahan olokan para tetangga yang hobi menggibah. Mendekati waktu zuhur, Sari pun kembali tersadar dengan keadaan yang masih terus menari. Dia pun kembali menangis, perlahan mengucap, "Tolong." Tapi siapa yang bisa menolong? Tidak ada jalan keluar atas kejadian ini. Namun tidak mungkin Sari harus menari sepanjang hari seperti ini dan berhenti ketika azan berkumandang. Lalu akan lanjut menari lagi ketika semuanya sudah kembali tenang. Ketenangan seakan menjadi momok mengerikan bagi keluarga itu.
Kejadian Sari menari-nari tanpa sadar dan tidak sadar terjadi hingga esok harinya. Bapak ibunya selalu melihat sosok penari yang berpakaian rapi, berselendang merah. Ya, sosok itu terlihat ketika Sari terkulai di atas tempat tidur. Kadang sosok itu menari di ruang tamu, kadang menari di atas tubuh Sari, kadang menari di kamar bapak dan ibunya Sari. Seakan sosok penari ini tidak memberikan jeda sedetik pun untuk mereka semua beristirahat, sekedar menenangkan pikiran mereka, terlebih saat malam hari. Mereka harus berhadapan dengan Sari yang menari sepanjang malam, diiringi dengan suara tabuhan Jawa yang entah berasal dari mana, hingga anjing-anjing yang selalu menyalak di depan halaman rumah. Ibunya pun lalu memberikan saran kepada si bapak untuk meminta bantuan kepada Retno agar dia mau datang ke rumah, setidaknya untuk meringankan beban Sari dengan cara memaafkannya. Akhirnya, di malam harinya, setelah Isya terlaksana, bapaknya pun mendatangi rumah Retno dengan ditemani putri. Retno yang sudah merasa iba pun akhirnya mengiyakan untuk datang ke rumah Sari dengan ditemani bapaknya pula. Bapaknya Retno adalah orang yang ada saat acara membakar-bakar dupa. Siapa tahu bisa membantu meringankan penyakit Sari. Sesamanya di rumah Sari, Retno melihat keadaan Sari yang masih saja terus menari tanpa henti, diiringi dengan tangisan yang terseduh-seduh. Retno pada dasarnya tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya percaya satu hal, bahwa Sari terkena kualat dan harusnya kualat tidak selama itu durasinya. Akan tetapi setelah mendengar apa yang terjadi sebenarnya, bapaknya Retno mengatakan bahwa hal ini bisa saja berhenti ketika dia meminta maaf dengan tulus kepada seluruh penari yang sudah mendengarkan ucapan Sari tempo hari. Karena sesungguhnya yang tersinggung pada ucapan Sari itu bukanlah Retno. Malam itu, suasana pun menjadi berbeda. Keheningan di dalam rumahnya seakan terasa sangat mencekam. Ada angin yang berembus dari lubang ventilasi dengan sangat kencang. Suara angin malam berhembus dengan sangat merdu, diiringi dengan jeritan anjing malam yang tidak pernah absen saat bulan mulai bersinar. Namun, ada satu suara yang baru malam itu terdengar. Suara tawa perempuan yang semula jauh semakin mendekat, seakan terbawa oleh kabut, semakin mendekat hingga suara itu keluar dari lisan Sari. Sari yang semula menangis tiba-tiba saja tertawa, dan jelas sekali itu bukan Sari. Sosok yang berada di dalam tubuhnya pun tersenyum seraya tertawa girang. Sosok itu tidak menatap siapapun. Pandangan matanya kosong, seolah seperti dia tidak bisa melihat apapun. Ia menari dengan tawa yang masih menggelegar. Suara tabuhan Jawa yang entah berasal dari mana membuat suasana seperti saat sedang dalam suatu acara. Setelah coba diajak berkomunikasi, terjadilah sebuah kesepakatan antara sosok tersebut. Bapak dan ibunya Sari harus mengadakan acara tarian yang sama semalam suntuk. Dimulai setelah azan maghrib berkumandang. Tepat saat malam Jumat Legi, dilengkapi dengan alat musik seperti biasa, dan para penari yang mendengar ucapan Sari tempo hari juga harus hadir dalam prosesi itu. Ritual itu juga harus dilakukan di sebuah pohon besar dan tinggi, di mana ada aliran mata air murni di bawah pohonnya. Dan satu-satunya tempat yang mendekati dengan ciri-ciri tersebut adalah pohon kayu putih. Tempat yang sudah cukup terkenal mistisnya oleh beberapa orang yang mendalami ilmu kanuragan. Bahkan tempat itu sering digunakan untuk mengasah kemampuan dalam menarik benda-benda pusaka. Sari harus menjadi penari utama dalam prosesi itu, dan diharuskan untuk menari selama satu malam suntuk sampai suara ayam pertama terdengar. Mendengar syarat-syarat itu, bapak dan ibunya merasa tidak kuat jika harus melihat Sari yang bisa saja akan sakit setelah acara itu dimulai. Pasalnya, Sari dilarang berhenti kecuali suara azan berkumandang. Namun, saat azan terakhir yaitu Isya berkumandang, ia harus menari tanpa henti, tanpa minum ataupun makan. Tapi semua itu harus dicoba.
Setelah negosiasi itu dilakukan, malam itu tidak ada teror yang terjadi pada keluarga Sari. Sari benar-benar tertidur lantaran tenaganya yang sudah terkuras habis. Keesokan harinya, para penari dan juga para anggota pun datang dan mulai menyusun semua perlengkapan di bawah pohon yang telah disebutkan. Sampailah di saat senja sudah mulai menghilang. Tabuhan sudah mulai terdengar. Banyak orang yang datang dan menyaksikan dari kejauhan lantaran tempatnya tidak begitu pelosok. Banyak orang yang berhenti untuk sekedar melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun, setelah azan Isya selesai dikumandangkan, orang-orang yang melihat acara itu mendadak tidak bisa melihat apapun, alias pemandangan itu hilang seakan tertutup oleh kabut tebal dan suara tabuhan Jawa juga menghilang mengikuti gerakan angin. Sari sudah didandani seperti penari sebelumnya. Saat tabuhan dimulai kembali, Sari mulai menari diikuti oleh para penari lain di belakangnya sampai pada tabuhan musik itu berhenti. Dan saat berhenti, Sari masih berdiri mematung dan jelas itu bukanlah Sari, melainkan sosok penari yang sudah merasukinya. Tabuhan kembali berbunyi, mengiringi gerakan tubuh sang penari. Satu persatu penari lain beringsut mundur lantaran tidak kuat. Itu tak menjadi soal. Juga para penabuh gendang dan alat lainnya juga ikut mundur dari perhelatan itu. Namun anehnya, seolah masih ada saja yang menabuh alat musik tersebut meskipun tidak ada orang di baliknya. Suara itu masih terdengar sangat merdu ditambah dengan irama sang sinden yang begitu merdu. Satu demi satu, para penonton pun berdatangan. Tapi mereka bukan berasal dari bangsa manusia. Ya, mereka datang dari segala penjuru. Ada yang datang dari gunung, dari sungai, dari mana saja. Ratun Duwe Gawe, begitu sebutannya. Jika dilihat dengan mata telanjang, tentu saja tempat itu sangatlah sepi. Hanya Sari yang berdiri menari di bawah pohon tinggi itu. Tetapi bagi mereka yang ada di sana dan tahu tempat seperti sebuah acara perhelatan besar yang diadakan setiap tahunnya. Dan saat suara lantunan ayat suci berkumandang sebelum azan subuh, para penonton tak kasat mata pun mulai bertebaran meninggalkan lokasi. Hingga pada suara ayam pertama terdengar beriringan dengan kumandang azan subuh, sosok penari yang berada pada tubuh Sari keluar dengan begitu anggun. Di sana terlihat wajahnya begitu cantik. Kini matanya terlihat begitu bersinar, disusul dengan kepulan asap hitam yang perlahan menghilang dari ubun-ubun Sari. Setelah acara itu selesai, Sari tidak sadarkan diri selama 2 hari lamanya. Ini bukan karena sosok yang mengganggu, melainkan ia yang kekurangan cairan saja. Motifnya dari semua kejadian yang sudah menimpa Sari hanyalah dendam. Pasalnya, sosok yang tidak suka dengan ucapan Sari itu adalah Putri, temannya sendiri. Namun lantaran sumpahnya yang begitu mendalam, sehingga boleh jadi terdengar oleh sosok penari yang konon sosok ini memiliki nama, namun tidak pernah disebutkan siapa nama ratu tersebut. Kadang yang salah terlalu lantang mengumbar sesumpah kepada yang benar. Kadang yang benar terlalu sesumbar menyumpah kepada yang salah. Kisah ini dirangkum dari beberapa narasumber, mulai dari Putri, Sari, hingga ibunya Sari. Sosok Mbak Retno pada dasarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan kejadian yang sudah menimpa Sari, tapi sosok Mbak Retno lah yang membantu menjembatani kejadian ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Kepercayaan atas kejadian dan kisah ini dikembalikan kepada para pendengar. Silakan jadikan kisah ini penghibur menuju bunga tidur atau sebagai bahan candaan untuk saling menakut-nakuti sesama. Semoga tidak ada kejadian serupa terjadi kepada kita semua. Salam budaya, salam lestari. Selesai. Wow, luar biasa, kisahnya asli keren banget. Horornya dapat banget Mas Yudarian. Wah, ini Mas Rian nih kece banget asli. Ini saya, dan kenapa ya sosok penari itu sosok apa namanya, bukan penari benar ya, maksudnya
sosok hantu penari itu tuh kayaknya dapet banget ya mistisnya. Dan tadi sudah dijelaskan juga bahwa ini bukan merupakan kisah yang sama dengan Badarawihi ya. Jadi ini memang kisah ini benar-benar terjadi di kaki Gunung Kerinci, dan memang Mas Widarian sendiri adalah seorang penulis yang cukup lama tinggal di salah satu desa yang ada di kaki Gunung Kerinci, dan memang di desa itu banyak sekali warganya dihuni mayoritas adalah orang-orang dari tanah Jawa, dari Jawa. Jadi di sana budaya Jawa atau kesenian-kesenian dari Jawa masih banyak sekali di sana. Keren banget kisahnya, dan di sini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya dalam kisah barusan. Salah satunya mungkin yang pasti yang paling jelas adalah sosok Sari yang mana sudah meremehkan, bahkan terkesan menghakimi ya, menjudge bahwa para penari perempuan khususnya bisa menari karena bantuan jin. Jadi mungkin gini ya buat teman-teman, buat kita semua, termasuk buat saya juga, apabila mungkin kita ada salah satu budaya yang mungkin kurang berkenan di hati kita ya, budaya atau tradisi orang tua turun-temurun, baik dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari manapun itu, apabila mungkin kita tidak berkenan atau kita tidak percaya atau apakah itu, ya sudah, tidak usah tidak percaya saja, tapi jangan meremehkan, apalagi mengata-ngatai atau merendahkan. Nah di sini ini salah satunya. Jadi menurut saya apa yang didapat oleh Sari itu ya atas dari apa yang sudah dituduhkan, malah lebih terkesan menuduh ya. Padahal Mbak Retno sendiri dia sudah belajar menari sedari kecil, dan memang dia bisa menari dengan bagus itu memang ya atas dasar latihan. Itu jadi kita ambil yang baik-baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang saja yang buruk-buruknya. Intinya keren banget, overall kisahnya keren banget Mas Widarian. Ditunggu lagi loh Mas Widarian untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur para teman-teman pecinta horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber daripada channel Ilo Extreme. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa di-share juga ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain, ke saudara-saudaranya, agar yang lain juga bisa ikut terhibur. Buat yang baru bergabung atau sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih, belum subscribe, belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload di setiap harinya setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, atau voice note, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.